kita lihat nih 1 liter minyak pelumas ya, yang sudah yang habis sudah pakai gitu. terpakai Oke. bekas itu bisa mencemari 1 juta liter. 1 dibanding 1 juta. Iya. Loh, dari situ kita Serem amat ya. Iya. Kalau seandainya kita ganti sebagai nature base, maka itu bisa terurai kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Sobat Max semua? Semoga senantiasa sehat walafiat. Dompetnya semakin tebal, rezekinya berkah berlimpah. Amin. Keluarganya sakinah mawadah warohmah. Amin. Alhamdulillah setelah sebulan kita nggak nongol lagi karena memang Bro Nino ini rutenya bukan lagi rute Pantura ya. Kalau di pertemuan lalu kan bahas tuh 1 bulan bisa 1 kali sampai 2 kali ganti oli itu ya, gara-gara ngukur tol Trans Jawa. Nah ini tolnya sudah tol langit ini. Sudah mancanegara gitu ya. Dengar-dengar kemarin mau ngajak podcast tapi tiba-tiba ngebatalin ya kan. Bro sorry gua dadakan gitu, bisa semendadak itu gitu ya keluar negeri ya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita janjiin ke Sobat Max semua ingin ngebahas oli, kayaknya gitu kita skip dulu deh. Kita pengen tahu selama 1 bulan terakhir ini CR Max tuh ngapain aja sih gitu. Sampai pakai dadakan-dadakan segala itu bro keluar negeri. Ya. Tapi sehat kan lo ya? Sehat. Lahir batin. Dunia akhirat. Alhamdulillah. Materi imateri. Jasmani rohani. Oke ceritain aja deh. Sampai bisa semendada itu gitu pergi ke luar negeri itu. Ya 1 bulan ini banyak ya story-nya ya. Artinya lewat CRMAX lewat Indonesia Maju Foundation itu memenuhi undangan KTT COP 28. COP 28. Ya, Congress of Parties itu temanya KTT perubahan iklim ya. Jadi semendadak itu ya karena sebenarnya visanya tiba-tiba muncul. Berangkat. Dan itu yang bikin alasan podcast nggak jadi gitu ya. Tapi ya istilahnya kita lewat Indonesia Maju Foundation itu adalah yayasan yang menjadi partnernya CRMAX ya, untuk bisa mengembangkan lebih cepat segala hal sesuatu yang bertemakan pengurangan emisi karbon. Kemudian renewable energy, tema-tema yang green lah. Ya, karena memang yang diasis oleh Indonesia Maju Foundation itu nggak hanya seperti CRMAX, bahkan energi-energi bersih seperti hidrogen. Ya, riset hidrogen, kemudian riset tentang nuklir itu juga diasis sama ya, untuk percepatan menuju hilirisasi ya. Oke. Jadi ngapain aja sih selama lu di COP 28 itu? COP 28 itu kan artinya event-event yang selalu rutin ya dilakukan. Sebenarnya CRMAX ini sendiri basisnya itu adalah berkiblat kepada COP ke-21 ya. Paris ya. Paris Agreement. Itu tahun 2015 atau 2016. Iya, kurang lebih di sekitaran tahun itu. Ya. Yang artinya di mana kondisi dunia saat ini itu kalau tidak atasi itu dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dalam hal isu pemanasan global. Iya, makin panas sih ya, memang terasa ya. Ini biasanya Desember itu di Bandung tuh udah dingin, udah hujan tiap hari makin gitu. Sekarang makin panas. Masih kerasa panas ya. Dan sekarang juga artinya di tahun 2023 ini paling panas. Ya, suhu terpanas bumi ya. Bumi. Kita nggak berbicara Indonesia, bumi. Global berarti ya. Ngomongnya bukan hanya lokal Indonesia. Bukan, di Eropa, di Inggris kejadian seperti itu, ya kan. Kemudian apalagi di negara-negara yang padang pasir ya. Dagang bye-bye fever kayaknya cocok bro ya. Nanti ada lini produksi baru CR. Penurun panas. Jadi yang dibahas di sesi itu adalah bahwa suhu bumi kita ini kemungkinan akan tembus naik 1,5 derajat Celcius per 2027.
Per tahun? Enggak, itu dalam dekade 10 tahun ya. Dan naik 1 derajat itu 1,5. Oh 1,5. Itu batasan yang disepakati oleh Kongres. Artinya nggak boleh lebih dari 1,5. Betul. Dan kayaknya ada akan potensi bablas di 2027 lebih dari 1,5 Oh. derajat. Tapi ya artinya masih ada upaya-upaya untuk menurunkan itu. Dimana untuk kalau mau mencapai 1,5 derajat maksimal emisi karbon harus ditekan 60%. Iya. Dan memang ini kita sejalan ya dengan nafas CRMEC. Ya. Perusahaan ini berdiri memang basisnya riset dan misinya menurunkan emisi begitu. Emisi, ya. betul. Itu karena dari sisi CRMEC sadar bahwa bahan bakar fosil ini belum sepenuhnya bisa ditinggalkan. Ya. Tapi kita punya resource energi baru terbarukan, yaitu yang selama ini kita pakai kan FAME ya. Tapi bagaimana FAME itu supaya bisa ideal? Iya. Itu adalah untuk supaya bisa berperilaku ideal, emisi karbonnya lebih rendah lagi, dan bahkan kita juga riset ke arah bahan bakar full nabati. Oke. Ya, bahan bakar full nabati. Jadi seandainya artinya minyak bumi ini habis, kita berdaulat. Kita bisa tetap memproduksi energi dari sumber daya yang kita punya. Dari kekayaan alam Indonesia ya, tentunya ya. Iya, betul. Oke, jadi ngomongin pemanasan suhu global memang kontributor terbesarnya adalah emisi, begitu? Emisi, betul. Emisi ya? Emisi. Jadi semua upaya kan dilakukan beralih ke electric vehicles, EV. Kemudian juga sumber-sumber daya energi terbarukan seperti angin. Ya kan, kemudian panas bumi, tenaga sinar matahari. Tapi artinya itu kan tidak bisa dilakukan secara general ya. Mungkin kalau dalam konteks Indonesia kita masih beruntung, luasnya itu luas ya. Membentang luas dari utara, selatan, timur, barat. Artinya potensi ada daerah yang potensinya angin, bayu. Kita install di situ pembangkit tenaga angin. Kemudian ada yang kita lihat di waduk-waduk yang baru, karena dia luasan permukaannya banyak, diinstal tenaga matahari, ya kan, pembangkit tenaga matahari, PLTS. Itu arah-arah yang bagus, dan memang trennya itu belanja kita untuk energi baru terbarukan itu semakin lama itu semakin besar dibandingkan belanja ke energi yang nggak payu dong bro nanti bro, aditif bro. Kalau semua jadi renewable energi begitu bro. Kan kita punya yang di formula bahan bakar nabati. Masih kita simpen nih. Simpen ya, belum diluncurin. Belum diluncurin. Kita lihat arahnya kemana. Jadi nggak khawatir ya, meskipun sekarang gencar ada aditif oli, aditif bahan bakar, solar, diesel, terus dengan hadirnya kemudian kendaraan-kendaraan listrik gitu. Enggak, ya kita melengkapi sebenarnya. Karena pilihan energi baru terbarukan, energi alternatif kan banyak. Iya dan kita milih ke nature based solution. Oke. Nature based solution, bayangin kita istilahnya sumber energi itu didapat dari perkebunan ya. Yang kita bisa panen kemudian ditanam kembali dan itu 100% tidak membutuhkan energi tidak membutuhkan campuran bahan bakar fosil. Gitu. Terus kalau dari Indonesia kemarin? Itu hari Jumat kemarin itu namanya IETO ya, hadir di Indonesia Energy Transition Outlook. Ya, itu digagas oleh salah satu yayasan juga yang concern di bidang transisi energi. Jadi memang forum-forum itu dihadiri oleh pihak-pihak pemangku kebijakan, di mana memang menunjukkan bahwa trennya itu Indonesia sudah mulai shifting ke energi baru terbarukan. Walaupun memang masih harus dipacu, ditingkatkan lagi ya kan, tapi setidaknya sudah ada langkahnya gitu bro. Tapi ya selalu juga ya CRMEC gitu ya, yang kita beberapa kali sebut ya perusahaan lokal, nasional lokal, udah interlokal bro. Karena harus ketemu partners. Enggak modal apa gitu. Maksudnya? Ya modal-modalnya apa sih, spill dong gitu. Jadi buat teman-teman kan kalau ngomongin KTT itu bukan orang sembarangan ya. Oh ya, harus diundang. Harus diundang ya. Punya jas sendiri kan nggak mungkin lo terus bisa datang. Apalagi nggak punya jas ya. Oh iya benar. Harus banyak di lawaan. Harus diundang. Mengundangkan diri nggak bisa. Tamu tak diundang.
Iya kan? Ya itulah pentingnya kolaborasi artinya Kolaborasi. ya, partnership ya. Partnership, ya kan? Nggak bisa lo berdiri sendiri. Nggak bisa. Nah, nggak bisa. Oke. Itu. Terus apa namanya, yang di Indonesia itu Yeto, kemudian apa namanya, mungkin di bulan-bulan depan juga ada event-event seperti itu lagi ya. Di komunitas-komunitas atau forum-forum tentang transisi energi. Transisi energi, menarik ya. Iya. Oke. Nah, itu berarti 2 update. Terus apalagi, ada lagi nggak? Ya mungkin kita bikin podcast ini atas titipan materinya Mbak Hikmat ya. Mbak Hikmat Ginanjar. Belum. Gue kan baca berita BRIN ya, dengan BRIN ya. Oh, BRIN, ya BRIN. Iya, BRIN kemarin itu tanggal berapa ya? 12 Desember itu kita seminggu yang lalu ya, pas ya, hari Selasa ya. Oke. Kita nandatanganin kerjasama. Bukan lagi MOU ya? Bukan lagi MOU, kerjasama ini apa namanya? Riset. Iya. Temanya juga untuk menekan emisi karbon. Sekaligus menguatkan posisi bahwa CRMEC ini adalah perusahaan riset, berbasis riset gitu betul ya. Bukan berbasis jimik-jimik. Enggak lah. Jadi di search di Google bisa banyak itu. Iya. Ini BRIN CRMEC saja. Tapi ya ini barusan disalahgunakan sama oknum ya. Gimana ceritanya? Barusan ini kan sebelum podcast kita datang di sini mungkin Pak Handi Chandra, saya juga infokan bahwa nomor Bapak atau apa namanya figur Bapak disalahgunakan. Pakai nomor beliau? Bukan. Enggak ya? Bukan. Artinya profile picture-nya. Oh, profile picture-nya. Disalahgunakan untuk hal-hal yang apa namanya di luar seharusnya lah. Saya juga sudah melaporkan kepada staf-staf Bapak untuk bisa waspada Pak. Iya. Ya. Itu ya mudah-mudahan ini apa namanya riset kita ini berjalan dengan baik ya. Iya. Karena ini terobosan. Tentang apa sih? Ini tentang base oil yang berbahan nature based solutions. Nabati. Lagi-lagi nabati ya. Lagi, ya. Bisa dimakan dong. Jangan. Nabati biasanya orang identik. Ya, nabati itu maksudnya gini. Trennya ke depan itu kita lihat nih 1 liter minyak pelumas ya, yang sudah habis pakai gitu, terpakai, bekas itu bisa mencemari 1 juta liter air. 1 dibanding 1 juta. Iya. Loh, dari situ kita concern. Serem amat ya. Iya. Kalau seandainya kita ganti sebagai nature based, maka itu bisa terurai kan, terdegradasi istilahnya. Bisa 1 banding 1 gitu enggak? Oh enggak, maksudnya artinya tidak mencemari jadi. Tidak mencemari, tapi menyuburkan. Ya enggak juga kan organik, ya kan, sama-sama organik. Oh, nggak sama seperti yang sulfonat keluar. Oh beda. Oh beda ya. Beda konteksnya beda. Oke. Jadi itu nanti akan berguna sekali jika kita juga berkiblat ke International Maritime Organization itu, IMO. Tahun 2020 itu artinya mereka membatasi kandungan sulfur yang boleh dikonsumsi oleh bahan bakar kapal. Iya. Juga nantinya akan dibatasi juga, artinya gini, untuk kondisi-kondisi laut lepas itu dipastikan tidak ada zat yang mengontaminasi air laut gitu. Dalam hal ini pelumas kan bisa jatuh, bisa cecer tetes, gitu ya, netes. Ya kan, seperti itu. Itu artinya mereka berupaya untuk mencegah itu. Dan sebenarnya nature based solution ini jadi solusi. Jadi solusi ya. Jadi makanan buat ikan. Iya benar. Nelayan nggak sulit lagi cari ikan gitu ya. Ya. Tuangin aja langsung. Iya. Jadi buat sobat Mac yang bertanya-tanya tentang dari tadi base oil itu apa sih sebenarnya, Bro? Base oil itu ya bahan oli dasar ya. Ya kan? Jadi misalkan kita pakai oli 1 liter gitu. Itu berarti ada kandungan base oil gitu ya. Ada kandungan base oil, ada kandungan aditif A, aditif B, aditif C. Gitu. Oli murni lah ya. Ya, oli bisa murni. Disebutnya ya. Oke. Baru ditambah aditif ABC sesuai dengan klasifikasi dan fungsi dari si pelumas atau oli kendaraan tersebut. Betul. Ini nanti bahannya apa, Bro? Boleh dikasih tahu nggak? Bahannya atau masih itu rahasia? Sebenarnya ini ya nggak rahasia ya. Cuman istilahnya nantilah kita bikin kejutan aja. Oke. Ya kita bikin kejutan. Kita membuat itu dari bahan-bahan yang nggak dilirik lah, nggak dilirik. Yang istilahnya sampah lah. Jadi solusi juga ya. Solusi.
Karena sekarang kalau ngomongin nabati baru terbarukan, pas dihitung cost-nya meledak juga ya, nggak jadi solusi juga ya. Betul. Ya ini secara resource melimpah, kategori nggak terpakai atau bisa disebut sampah gitu, dan itu bisa diproses menjadi minyak murni, base oil. Ya betul, base oil. Belum nanti aja ya, apa namanya kalau sudah rilis ya. Ntar sharing lagi headline gitu. Dan ini kontraknya bukan kontrak ya, kontrak kerjasamanya memang long term atau kayak gimana sih? Long term ya.